Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha, kelas 9B. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks diskusi. Teman-teman udah tahu belum apa itu teks diskusi? Oke, kita akan membahas secara mendalam mengenai teks diskusi. Diskusi yaitu teks yang berisi wacana yang membahas suatu permasalahan, disertai dengan argumen ataupun pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi dari penulis. Teman-teman, for your information aja buat kalian semua bahwa diskusi ini memiliki tujuan, yaitu tujuan sosial. Apa sih tujuan sosial? Nah, ini untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang akan dibahas. Terus kalau sudah melihat sudut pandang tersebut, baru kita bisa memberi keputusan atau rekomendasi. Teman-teman, tes diskusi ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, tujuannya supaya teman-teman tidak salah mengatakan bahwa tes diskusi itu ini ataupun itu. Jangan sampai nanti teman-teman mengatakan bahwa tes diskusi ini bukanlah tes diskusi, sedangkan yang bukan tes diskusi malahan teman-teman bilang itu ada tes diskusi. Nah, biar teman-teman lebih jelas, nah ada 4 ciri-cirinya, yaitu pertama, ditata dengan menggunakan struktur teks. Yang kedua, di dalamnya ada verba relasional, verba material, dan disertai dengan semangat yang profesional. Yang ketiga, di dalamnya terkandung konjungsi kontras. Contohnya apa sih? Dengan demikian. Nah, konjungsi ini berfungsi untuk menentang suatu diskusi yang saling berlawanan. Terus yaitu menegakkan kalimat modalitas guna membangun suatu opini atau rekomendasi. Nah, for your information aja buat teman-teman, apa sih itu opini? Nah, teman-teman kan sering nih lihat di majalah, di internet, ataupun di mana-mana. Pasti pernah mendengar opini sih. Nah, apa sih itu opini? Nah, ini teman-teman, opini yaitu berupa pendapat, kejadiannya belum akan terjadi. Nah, kalau ketemu opini, jangan bingung lagi ya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar mengenai pengertian teks diskusi, tujuan, ciri-ciri. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks diskusi. Nah, teks diskusi ini juga memiliki beberapa jenis loh teman-teman. Ya, kalau teman-teman udah mengerti mengenai jenis-jenis nanti, pasti teman-teman udah tahu, oh, aku pernah lihat di TV nih, contohnya ini, di internet, di majalah. Nah, pertama ciri-ciri jenis-jenisnya yaitu 1. Simposium. Apa sih diskusi simposium? Yaitu serangkaian ceramah atau pidato di depan para peserta ataupun simposium yang disampaikan oleh pemimpin untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Terus mereka akan menarik keputusan yang bijak dari diskusi tersebut. Yang kedua yaitu seminar. Apa sih itu seminar? Yaitu pertemuan khusus yang diselenggarakan dengan sistematis dengan menjunjung tinggi nilai akademis untuk mengerjakan studi secara menyeluruh terhadap sebuah topik. Ketiga, yaitu konferensi, yaitu pertemuan ataupun rapat besar yang diselenggarakan untuk bertukar pikiran ataupun pendapat tentang masalah yang akan dihadapi bersama-sama. Keempat, yaitu diskusi panel ataupun kelompok, yaitu diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang membahas suatu masalah yang sudah menjadi perhatian umum. Kelima, yaitu brainstorming, yaitu diskusi teknis yang membahas suatu penciptaan atau berkaitan dengan kreativitas. Keenam, yaitu muktamar, yaitu permusyawaratan tertinggi yang digelar oleh pemimpin pusat dalam suatu organisasi. Ketujuh, yaitu kongres, yaitu pertemuan besar para
wakil organisasi. Kedelapan, yaitu lokakarya, merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh para ahli tertentu dalam permasalahan yang mereka hadapi dalam profesi mereka. Oke teman-teman, tadi kan kita udah selesai belajar mengenai ciri-ciri dari tes diskusi. Sekarang kita akan belajar dan mengetahui manfaat dari tes diskusi bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Yaitu pertama, untuk saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menahan rasa ego di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, mempererat hubungan antara orang ini dan orang itu dengan cara saling menghargai pendapat dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Keempat, yaitu untuk memahami karakter dan lain-lainnya. Teman-teman pasti tahu ya kan kalau selesai melakukan diskusi. Alright, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur tes diskusi, yaitu pertama, moderator. Nah, orang yang menjadi moderator ini bertugas sebagai jalannya diskusi. Terus yang kedua, panelis, yaitu bertugas menyaji makalah. Biasanya ini panelis ini lebih dari satu orang. Terus yang ketiga, notaus, yaitu bertugas mencatat hal-hal yang penting di dalam diskusi. Yang terakhir yaitu audiens ataupun peserta. Nah, ini peserta hanya membutuhkan partisipasi untuk ikut dalam diskusi. Nah, kita udah membahas mengenai tentang unsur-unsur tes diskusi. Sekarang kita masuk ke struktur tes diskusi, yaitu pertama, pendahuluan, isi, simpulan. Oke, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan tes diskusi, yaitu ada beberapa. Pertama, menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu kini dan apa yang terjadi. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat yang mengungkapkan perasaan dan pikiran seseorang. Yang ketiga, menggunakan kata emotif. Yang keempat, menggunakan modalitas. Yang kelima, menggunakan bahasa evaluatif. Yang terakhir, menggunakan konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Teman-teman, for information aja ya, bahwa kohesi dan koherensi itu berbeda. Nah, kalau kohesi itu perpautan makna, tapi bentuk ataupun kalimatnya bisa dibilang paragrafnya tidak terpaut. Atau bisa istilah mudahnya itu kohesi tidak nyambung. Nah, sedangkan kalau koherensi itu perpautan makna dan bentuk kalimat ataupun paragrafnya juga terpaut, atau istilah mudahnya paragraf yang nyambung. Oke teman-teman, sekian dari materi saya yaitu mengenai tes diskusi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.